Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sharing bersama Teh Yani, masih di seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Pada video kali ini saya akan coba share ya, bagaimana cara kita ya untuk melakukan ibadah puasa ya. Kadang kita akan bingung ya teman-teman, kita ini memang diwajibkan untuk berpuasa ya. Soalnya kadang juga bertanya-tanya ya, kita ini harus puasa apa enggak gitu ya. Gak kerasa ya teman-teman, ternyata sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah puasa ya. Sebentar lagi kita akan menjalani puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya yang mau bergabung silahkan subscribe, like, komen videonya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Ya teman-teman, misalkan kita nih ketika sedang mengalami asam lambung, gut anxiety itu, kita dihadapkan nih pada kewajiban kita nih untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalian pasti bingung ya, kadang ini satu bisa puasa apa enggak kayak gitu ya. Nah, menurut pengalaman saya dulu, misalkan kita lihat dulu ya, kita rasakan dulu di dalam hati, di badan kita ya, kita ini lambungnya sakit apa enggak ya. Kalau misalkan kalian sakit lambungnya, pasti kalian tuh dituntut ya sama dokter kan. Biasanya kalian misalkan masih minum obat dokter kayak gitu, dituntut untuk minum obat ya sehari kan 3 kali ya gitu ya teman-teman. Ya kalian kalau misalkan lambungnya masih sakit terus masih dituntut untuk minum obat, ya kalian tidak apa-apa ya teman-teman. Kalian nggak puasa juga kan, karena kalian sakit lambungnya ya. Kalau menurut dokter juga memang disarankan untuk jangan dulu berpuasa kalau misalkan kita masih sakit lambungnya terus kita masih minum obat ya. Teman-teman boleh tidak melakukan puasa dulu ya, bisa diganti mungkin di lain hari ketika kalian sudah sehat kembali. Nah kemudian kalau misalkan lambung kita sudah sehat ya, lambungnya sudah enak, makannya sudah enak gitu, kembung beganya sudah hilang, enggak sendawa-sendawa lagi, terus kalian cuman anxiety aja ya yang tinggi gitu, cemas yang masih betah di diri kita misalkan ya. Itu menurut saya, karena saya juga pernah mengalaminya ya, kalau cuman cemasnya yang tinggi bisa teman-teman berpuasa. Tetapi syaratnya kalian harus yakin ya, yakin bahwa dengan berpuasa si penyakit anxiety ini, kecemasan ini akan berkurang. Ya memang teman-teman, ketika berpuasa itu kecemasan kita memang sedikit berkurang ya, berkurang juga ya, karena memang awal-awal nih misalkan kita sehari 2 hari atau sampai seminggu, kadang-kadang perut tuh seperti kacau ya. Tetapi ketika kalian sudah melewati 1 minggu dalam hal berpuasa ini, nanti juga akan kembali lagi seperti biasa, normal ya, nggak kacau lagi. Memang awal-awal seperti begitu ya ketika kita menjalani ibadah puasa. Dan ingat juga kalian ya, biasanya kan kalau bulan puasa itu kita harus menahan emosi ya, terus menghilangkan juga pikiran-pikiran buruk ya. Tentunya dengan berpuasa pasti ya, yakinlah pasti kita akan sembuh, karena berpuasa itu mengurangi hawa nafsu, mengurangi emosional, dan juga bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif. Tentunya dengan keyakinan kalian ya, kalian
dengan berpuasa ini harus yakin bahwa kalian itu bisa sembuh. Kalau misalkan setengah-setengah, ya pasti kacau ya teman-teman, pasti kalian akan semakin tinggi lagi cemasnya. Jadi harus ditanamkan dulu di dalam hati kalian bahwa kalian menjalankan ibadah puasa ini akan mendapatkan kesembuhan seperti itu. Kalau kalian sudah yakin bahwa puasa ini bisa menyembuhkan asam lambung, gut anxiety ini, apalagi nih yang kena anxiety tinggi, cemas doang ya, yang masih nempel gitu ya, lambungnya udah sehat, sebenarnya berpuasa ini sangat berguna dan memang bagus ya teman-teman untuk menyembuhkan kecemasan juga. Tentunya didasari dengan keyakinan diri sendiri. Maksudnya kalau kita yakin kita akan sembuh dengan puasa kayak gitu, pasti tidak akan kenapa-napa ya. Dan memang benar puasa itu bisa menyembuhkan ya anxiety. Tapi kalau misalkan kalian masih ragu-ragu atau tidak yakin, nanti kalian akan merasakan cemas yang tinggi gitu ya. Untuk yang masih sakit lambungnya, masih perlu obat, ditutup minum obat ya. Kalau bisa ditunda dulu ya puasanya, nanti kalau misalkan kalian udah sembuh bisa dibayar begitu ya teman-teman tipsnya. Yang penting kalian pas buka, misalkan kalian berpuasa nih pas sahur, kita lakukan makan ya, misalkan kita makan jangan, hindari dulu ya yang buat perut kita itu nggak nyaman ya, seperti pedas dulu hindari dah, santan-santan kayak gitu hindari, es tuh nggak boleh dulu teman-teman. Mau sahur mau buka pun sama, kalian hindari dulu yang dingin-dingin, yang bersantan seperti itu dihindari, yang asam gitu, yang pedas begitu hindari. Insya Allah kok teman-teman nggak kenapa-napa kita puasa itu. Soalnya kan perut kita kosong nih, misalkan kita makan, misalkan kita nih buat buka puasa itu dengan makanan yang dingin atau yang pedas, kasihan perutnya gitu teman-teman. Tapi jangan terlalu pantang juga ya teman-teman, pantang semua makanan, nah, jangan seperti dulu saya, jangan ya, hindari cuman yang itu ya, yang pedas, yang asam, yang bersantai dulu ya waktu puasa itu, agar perut kita itu nyaman gitu. Itu tips dari saya dan itu pengalaman saya untuk berpuasa di bulan Ramadan ya, ketika kita masih anxiety-nya tinggi tapi lambungnya udah enakan, boleh berpuasa ya teman-teman. Terima kasih.